Tragedi Kanjuruhan menyisakan duka mendalam bagi publik sepak bola. Selain itu, kini insiden tersebut akan dibawa ke jalur hukum. Pemerintah pun sudah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk tragedi Kanjuruhan. Tim ini berisikan 10 anggota, 2 diantaranya mantan pesepak bola dan pengamat olahraga. Mantan pemain bola yang jadi anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Sementara pengamat olahraga yang diikutsertakan yaitu Akmal Marhali. Selain itu, tim tersebut juga beranggotakan jurnalis olahraga, mantan pengurus PSSI, hingga pensiunan Jenderal TNI. Adapun TGIPF tragedi Kanjuruhan diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD, sementara wakilnya adalah Menpora Zainuddin Amali. Beberapa pihak terutama Aremania menginginkan perkara ini harus diusut tuntas dan transparan. Atas tuntutan tersebut, beberapa nama besar terancam hukuman pidana. Lalu siapa saja mereka? Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir pun mengungkapkan bahwa ada 3 pihak yang bisa dipidana akibat tragedi Kanjuruhan. Muzakir menyatakan tragedi itu sebagai kelalaian yang mengakibatkan ratusan orang meninggal. Menurut analisis hukum pidana yang saya lakukan terhadap tragedi Kanjuruhan, adalah karena kealpaannya mengakibatkan meninggalnya orang lain, ditujukan kepada panitia penyelenggara pertandingan sepak bola, pimpinan PSSI dan kepolisian Polres Malang. Ujarnya saat dihubungi Senin 3 Oktober 2022. Ketua PSSI disebut bertanggung jawab dalam penjualan tiket pihak PSSI menurut Muzakir, yang seharusnya bertanggung jawab penuh pada insiden ini. Termasuk dalam hal ini mengawasi penjualan tiket yang membuat penonton membludak. Ketua PSSI sebagai penanggung jawab sepak bola nasional yang semestinya mengawasi setiap penyelenggaraan sepak bola, termasuk mengawal penjualan tiket penonton dan kapasitas maksimal stadion, kata Muzakir. Kesalahan polisi pun mengakibatkan Aremania mengamuk. Kepolisian khususnya Polres Malang, menurut Muzakir, tidak mengantisipasi potensi terjadinya keadaan kekacauan dalam pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya tersebut. Apalagi tindakan represif aparat tersebut membuat amukan massa. Fakta menunjukkan karena emosi massa akhirnya ditujukan kepada kepolisian yang kendaraan dinasnya digulingkan dan dibakar massa. Hal itu sebagai bukti awal ada sikap tindak atau kelakuan polisi yang gagal merespon terhadap massa secara proporsional dan terukur yang mengakibatkan emosi massa, kata dia. Muzakir pun menjelaskan bahwa kesalahan polisi ini termasuk di dalamnya penggunaan gas air mata. Penggunaan gas air mata di dalam stadion sebelumnya telah dilarang oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Jumlah korban yang meninggal amat sangat banyak, telah menggerakkan hukum pidana karena kealpaannya menimbulkan akibat matinya kurang lebih 125 orang. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terlebih dahulu terhadap panitia dan pimpinan PSSI dan kepolisian RI, katanya. Di sisi lain, Akmal Marhali juga menyentil Ketua PSSI Iwan Bule. Ia pun mengatakan kalau dirinya menjadi Iwan Bule akan menerima berbagai proses hukum yang berlangsung. Sikap itu seharusnya yang ditunjukkan oleh Iwan Bule. Kalau saya menjadi Iwan Bule, saya akan meminta maaf dan siap diproses secara hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban. Itu sangat elegan, ucap mantan CEO Tangerang Wolves itu. Sekarang harapannya masalah di atas dapat dijadikan para pemangku kepentingan sepak bola di tanah air untuk introspeksi dan memperbaiki semuanya menjadi lebih baik lagi. Sebab insiden di Stadion Kanjuruhan merupakan peristiwa terkelam yang pernah terjadi di persepak bolaan Indonesia.